Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Umairah, NIM 3419069. Saya dari kelas KPIC. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil dari mini riset saya sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Fikih Dakwah. Untuk judul dari mini riset saya adalah pluralisme agama. Metode penelitiannya adalah mengumpulkan berbagai macam buku dan jurnal-jurnal ilmiah. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat tidak menutup kemungkinan mengakibatkan gesekan-gesekan yang akan mengakibatkan konflik yang ada di tengah masyarakat. Nah, bagaimana cara masyarakat itu menerima adanya perbedaan-perbedaan itu agar meminimalisir adanya konflik, atau jika sudah terjadi konflik, bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut, dan bagaimana caranya agar konflik tersebut tidak terjadi atau tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Pada saat ini muncul dan berkembang di tengah masyarakat yaitu ada paham pluralisme agama. Paham ini digadang-gadang memiliki tujuan untuk mendamaikan atau menciptakan kedamaian antar umat beragama. Tetapi kemunculan paham pluralisme ini tidak lepas dari pro kontra dari berbagai kalangan. Ada yang menerimanya, ada pula yang sedikit memberikan penolakan atas hadirnya paham pluralisme agama ini. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang yang pertama kali yaitu pengertian kerukunan, setelah itu pengertian toleransi, dan pluralisme agama itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian mengenai kerukunan. Kerukunan berasal dari kata dasar rukun, dan rukun juga berasal dari bahasa Arab yaitu ruknun yang artinya dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun itu memiliki dua pengertian. Yang pertama, rukun sebagai sifat nomina dan rukun sebagai sifat adjektiva. Rukun sebagai nomina yaitu memiliki arti sahnya suatu hal harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Atau rukun dengan sifat adjektiva yaitu tidak bertentangan, damai, dan baik. Dari beberapa pengertian yang saya sebutkan tadi, rukun memiliki arti kondisi di masyarakat di mana masyarakat itu selaras, harmonis, damai, dengan berbagai macam perbedaan yang ada di tengah masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian mengenai toleransi. Toleransi ini secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti membiarkan, mengakui perbedaan pendapat antara orang lain, menghormati, dan memberikan tempat bagi orang meskipun itu berbeda pendapat dengan kita. Toleransi juga berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata tasamuh yang berarti saling mengizinkan atas perbedaan dan saling memudahkan. Dalam arti keseluruhan, toleransi yaitu membiarkan atau memberikan tempat kepada orang lain untuk menuangkan pendapatnya atau hidup sesuai dengan arah hidupnya sendiri, meskipun itu berbeda dengan pendapat atau argumentasi atau keyakinan dari diri kita. Secara umum, toleransi ini merupakan kebebasan yang dimiliki oleh warga negara untuk menentukan arah hidupnya sendiri, meskipun itu berbeda dengan orang lain. Toleransi sendiri akan dibenarkan dan akan tetap terus berjalan jika tidak menentang nilai dan norma yang berlaku di tengah masyarakat itu. Bisa ditarik kesimpulan bahwa pengakuan terhadap sesuatu yang berbeda dengan orang lain merupakan sebuah hak asasi manusia.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pluralisme agama. Agama sendiri sangat terikat kuat dengan kehidupan yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia dengan berbagai kemajemukan yang ada, seperti banyaknya bahasa, ras, suku, daerah, dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi seperti ini tidak bisa dihindari oleh masyarakat itu sendiri. Perbedaan yang terjadi itu dapat memberikan gesekan yang akhirnya akan berdampak atau bisa berdampak sampai ke perpecahan di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, sikap toleransi antar masyarakat harus sangat ditanamkan di benak masyarakat itu sendiri. Jadi kesadaran diri sendiri sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup dengan dirinya sendiri, tetapi membutuhkan bantuan dari banyak orang, membutuhkan bantuan dari orang lain, baik itu keluarga maupun tetangga. Hal tersebut dirasa cukup mampu untuk menjadi alasan untuk menumbuhkan rasa toleransi di masyarakat. Klaim kebenaran pada setiap agama yang dianut masing-masing itu merupakan salah satu problematika masyarakat yang sudah dari dulu. Problematika tersebut sangat-sangat harus diselesaikan dengan cara yang baik. Hal-hal tersebut memang tidak bisa dihindari karena dari masing-masing kita memiliki perbedaan, dan perbedaan tersebut adalah suatu kewajaran yang ada di masyarakat. Nah, dari situ muncullah paham pluralisme yang menjanjikan sebuah kedamaian antar umat beragama. Apa saja prinsip-prinsip yang dipegang oleh paham pluralisme agama ini? Prinsip dari pluralisme agama ini ada 3 poin. Yang pertama, prinsip dari pluralisme agama adalah satu namun nampak banyak. Hal ini dapat terlihat di Indonesia, ditandai dengan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Poin kedua yaitu pluralisme agama mengakui bahwa pengalaman spiritual dari setiap manusia itu adalah sama. Poin ketiga yaitu spiritualitas yang diabsahkan dengan kriteria sendiri. Munculnya paham pluralisme agama ini di tengah masyarakat menimbulkan berbagai perdebatan karena dari segi memaknai paham dari pluralisme ini sangat banyak. MUI mendefinisikan bahwa paham pluralisme agama ini mengajarkan bahwa setiap agama itu sama sehingga kebenaran bersifat relatif. Ada yang mengatakan bahwa di sini terjadi kesalahpahaman mengenai pemaknaan dari paham pluralisme itu sendiri. Sedangkan menurut Ulil Absar Abdallah mengatakan bahwa semua agama itu sama, semua agama itu menuju jalan yang benar. Maka dari itu Islam bukanlah agama satu-satunya yang paling benar. Jika disederhanakan lagi dari pengertian Ulil Absar Abdallah adalah agama merupakan satu kekeluargaan, satu keluarga yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menapaki jalan yang benar. Terkait pluralisme agama, dalam disertasinya Abdul Muqis menyatakan bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 62, dalam surat tersebut itu tidak dijelaskan bahwa orang Yahudi, Nasrani, serta orang-orang Syiah itu agar beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jika mengikuti arti ayat tersebut secara harfiah, maka setiap orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Syiah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sebuah kebaikan, mempercayai adanya hari akhir, tanpa beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tetap akan memperoleh balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diteliti lagi,
Muhammad Rashid Ridho dalam tafsirnya Al-Manar Justeru menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 62 dan surat Al-Maidah ayat 69 mengenai keselamatan umat yang belum menerima risalah dari Nabi Muhammad, sehingga tidak diwajibkan bagi mereka untuk beriman. Adapun untuk umat yang sudah menerimanya melalui dakwah Islam, maka sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 199 yang artinya, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ada beberapa kalangan yang menolak adanya pluralisme dengan alasan harus memperhatikan mengenai toleransi antar agama ini. Paham pluralisme yang berkembang di masyarakat dinilai akan membahayakan akidah dari umat Islam yang pengetahuannya masih dasar atau bisa dikatakan sebagai masyarakat awam. Dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai hubungan antar umat agama. Dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 dijelaskan mengenai hubungan antar umat beragama, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ibnu Katsir dalam hal ini menjelaskan makna dari Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Menurut beliau, Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 merupakan perintah dari Allah untuk orang-orang beriman agar tidak mencampuri urusan dari orang-orang kafir. Islam telah mengatur berbagai hubungan sesama manusia. Terdapat batasan-batasan yang harus dilaksanakan. Ada beberapa dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang hubungan dengan sesama manusia. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini menjelaskan bahwa umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama, diperbolehkan untuk berteman dengan orang-orang non-Islam dalam urusan duniawi. Setelah itu, dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa umat Islam tidak diperbolehkan untuk mengikuti atau mencampur adukan segala hal mengenai urusan akidah. Setelah itu, Quran surat Al-Baqarah ayat 256 mengatur mengenai umat Islam tidak boleh memaksa umat lain untuk masuk ke agama Islam. Setelah itu, Quran surat Ali Imran ayat 64, yaitu umat Islam diperbolehkan untuk berdakwah atau menyiarkan agama Islam kepada orang lain atau orang-orang umum. Dari hadis sendiri, terdapat hadis dari Aisyah radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut dapat dimaknai beberapa pedoman untuk berinteraksi kepada sesama manusia. Pada poin pertama, dijelaskan bahwa setiap interaksi pergaulan dan pemberian penghormatan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Meskipun memiliki perbedaan agama, ras, suku, dan daerah, kita harus saling menghormati, saling bersosialisasi dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang poin kedua yaitu interaksi dalam bermasyarakat pun tidak dibatasi sampai
hanya saling menghormati saja, namun diperbolehkan untuk saling membantu atau tolong-menolong antar sesama manusia. Tidak ada larangan dalam Islam mengenai hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama, dan tidak ada pula larangan di agama Islam untuk saling membantu dan tolong-menolong dengan orang yang berbeda agama. Sebagai penutup, paham pluralisme agama ini yang berkembang di tengah masyarakat tidak akan lepas dari yang namanya tantangan di setiap realisasinya. Menanggapi mengenai pluralisme agama, Cak Nur menganggap bahwa memaknai atau mengklaim kebenaran di setiap agama itu akan menimbulkan gesekan yang akan menyebabkan perpecahan. Konsep terpenting dalam paham pluralisme agama adalah adanya titik temu antar agama, kalimah sawa, dan common platform. Ketiga konsep tersebut mengacu pada prinsip-prinsip yang sama, yaitu di antara agama-agama yang benar. Bagi Nurholis Majid, titik temu itu akan selalu ada. Hal itu karena di setiap kebenaran pasti berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar. Jadi intinya, terlepas dari pro kontra adanya paham pluralisme ini, kita diajarkan untuk saling bertoleransi antar agama. Nabi Muhammad pun mencontohkan dalam kehidupannya ketika berhadapan atau berdampingan dengan orang-orang yang belum masuk Islam atau orang-orang non-muslim. Sekian, jika ada salah kata dalam presentasi kali ini, dalam kata-kata saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.